Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nana Afriana Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Lok Sumawe, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Di dalam proses pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Di dalam proses pembelajaran, saya hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid tanpa memperhatikan perbedaan setiap murid. Murid cenderung pasif dan motivasi belajarnya rendah. Di saat saya menjelaskan materi, murid cenderung lesu dan kurang bersemangat. Dan suasana kelas tertib, tenang, dan murid memahami materi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik ataupun yang tidak baik. Seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Guru harus menghargai setiap karakteristik murid. Setiap murid mempunyai keunikannya masing-masing. Berikan mereka kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat segera saya terapkan di dalam pembelajaran, antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada murid saat ini, mengingat perkembangan teknologi banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai guru harus berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari murid, sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang guru dapat memberikan kebebasan kepada muridnya untuk dapat bereksplorasi pengetahuannya agar menghasilkan ide-ide kreatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik akan selalu saya teladankan tentang bagaimana mereka bersikap dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu
dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran, baik di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademisnya saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.